Selamat datang teman-teman di channel saya, Aromaji YT. Kali ini saya coba menyampaikan tutorial paling dasar untuk pemula yang benar-benar baru pertama sekali menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop versi Creative Suite yang kelima, teman-teman. Dan ini yang portable. Kenapa saya pakai portable dan CS5, teman-teman? Karena ini versinya masih eh, lumayan gampang berjalan di komputer saya, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya ulangi kembali untuk aplikasi apapun begitu yang berat-berat, pastikan CPU-nya jangan sampai rata-rata 90 ke atas begitu, teman-teman. Jadi kalau di bawah 90 ke atas, 90 ke bawah itu cukup baik dan normal dan sehat komputernya, teman-teman. Begitu juga yang bagian memori, dipastikan juga itu tidak melebihi dari 90%. Untuk VGA-nya sendiri itu juga tidak boleh melebihi dari 90% rata-ratanya, teman-teman. Nah, kemudian untuk Adobe Photoshop sendiri sebenarnya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Adobe Illustrator maupun juga aplikasi Office atau aplikasi-aplikasi yang lain, teman. Nah, cara kerjanya, teman-teman, eh, kita membuat lembaran kerja baru dari file. Kemudian di sini ada new ya, teman-teman. Ya, new. Kemudian hal yang pertama sekali kita perlu lakukan adalah mengganti namanya dulu, teman-teman. Misalnya ya, belajar satu Adobe Photoshop. Kemudian teman-teman di sini ada preset ya. Kita lihat apa preset ini sebenarnya. Nah, teman-teman, preset ini adalah standar kertas ya, standar lembaran kerja yang digunakan. Misalnya kalau kita pilih international paper, di sini beberapa ukuran-ukuran standar yang banyak digunakan di seluruh dunia begitu ya, teman-teman. Misalnya kertasnya adalah A4 atau lembaran kerjanya adalah A4, A3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat lembaran kerja sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri, jadi tidak perlu memilih yang bagian ini, teman-teman. Yang di atas ini, tapi pilih yang custom ya, teman-teman. Kemudian langkah yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah apa bedanya width dan height ya, teman-teman. Kalau width sendiri itu adalah jarak dari kiri ke kanan, teman-teman. Nah, ini kalau saya coba gambarkan di Paint, teman-teman. Jadi width itu yang saya kasih tanda merah, teman. Ini namanya width ya. Oke. Atau jarak dari A ke B dan C ke D. Kemudian yang saya kasih warna biru, B ke D dan A ke C, itu disebut dengan A ya, teman-teman. Karena di bahasa Indonesia kalau kita bilang lebar, tinggi itu agak kurang tepat ya. Kemudian teman-teman, langkah yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah menentukan satuannya ya, teman-teman. Nah, satuan ini mungkin teman-teman sudah paham. Saya mungkin tidak terlalu perlu menjelaskannya. Tapi kebanyakan paling banyak digunakan di standar desain itu adalah pixel, sentimeter dan bahkan juga milimeter itu, teman-teman. Kalau yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Tapi kalau secara internasional yang paling banyak adalah pixel, teman-teman. Nah, kita langsung saja menentukan berapa apa namanya, ukuran width-nya, teman-teman. Saya menggunakan ukuran standar desktop ya, teman-teman. Untuk wallpaper desktop, height-nya adalah 768. Kemudian, teman-teman, resolusi ya, resolusi. Nah, teman-teman,
Di sini satuannya dulu yang perlu kita tentukan, apakah pixel per inch atau pixel per sentimeter. Di mana kalau eh, apa namanya teman-teman? Ini sebenarnya satuan ini adalah seberapa banyak pixel per satuan sentimeter atau per eh, seberapa banyak pixel per satuan inch. Nah, kita lihat yang paling bagus atau paling rapat pixelnya adalah yang sentimeter, teman-teman. Ya, jadi kita pilih yang sentimeter. Ini yang maksimal ya, teman-teman. Kemudian nilai terendahnya untuk standar cetaknya itu sendiri adalah teman-teman adalah nilainya 72 ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengeprint ya, jadi standar minimumnya itu yang perlu kita kasih adalah 72. Kemudian yang paling bagusnya adalah 300. Nah, apakah bisa di atasnya lagi? Bisa ya, teman-teman. Misalnya 600. Apakah bisa? Oke, ternyata tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi kita eh, coba ya sesuai dengan kemampuan komputer teman-teman sendiri. Kalau misalnya ini CPU-nya sudah di atas 80 atau di atas 70 rata-ratanya teman-teman, saya sarankan sih pakai yang 72 ya, 72 pixel per sentimeter. Nah, kita coba pilih yang paling besarnya yang 300, kemudian teman-teman di sini bit ya. Nilai bit ini teman-teman menunjukkan seberapa banyak eh, jenis warna yang bisa ditampilkan di lembaran kerja tersebut atau yang seberapa banyak jumlah pilihan warna yang bisa direpresentasikan di lembaran kerja tersebut. Artinya teman-teman, bagaimana cara menghitungnya seperti ini teman. Kalau misalnya kita pilih yang satu bit, berarti jumlah pilihan warna yang bisa diterapkan adalah 2 pangkat 1 teman-teman. Jadi hanya ada 2, hanya ada hitam dan ada putih. Kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8. Itu jumlah pilihan warnanya berarti 255. Nah, standarnya sendiri teman-teman adalah yang 16 bit ya dan 8 bit. Nah, tapi kalau misalnya komputer teman-teman bagus ya bisa aja memilih yang 32 teman-teman. Untuk yang beginner sih saya sarankan antara 8 atau 16 saja. Nah, ini pun juga menentukan seberapa besar ya file lembaran kerja itu nantinya. Dan biasanya kalau semakin besar maka pengolahan eh, apa namanya lembaran kerja tersebut juga nanti akan membutuhkan CPU dan eh, memori yang eh, cukup besar ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa memilih color mode, ada banyak pilihan color mode di sini. Tetapi teman-teman, saya hanya menjelaskan dua bagian saja yaitu RGB dan CMYK. Nah, RGB ini teman-teman cocok untuk membuat desain yang hanya ditampilkan di layar digital, misalnya untuk wallpaper, ya, untuk di website dan seterusnya, untuk iklan. Tapi kalau CMYK teman-teman, ini cocok kalau misalnya teman-teman mau mendesain banner begitu ya, spanduk, baliho, nah, kira-kira begitu. Kenapa teman-teman? Karena kalau RGB, kalau kita cetak itu nanti hasil di layar monitor tidak persis sama seperti itu kalau kita cetak. Tetapi kalau kita pilih yang CMYK, maka warna seperti apa yang bisa kita lihat di layar, maka sekitar 95% sampai 99% itu sama ya. Atau bahkan ada printer yang bisa menyanggupi hampir 100%, mirip persis. Tapi kalau RGB paling baiknya itu mungkin di angka 75% saja, teman-teman. Oke, jadi kita pilih RGB saja untuk latihan ini. Kemudian kita bisa memilih seperti apa backgroundnya ya, teman-teman. Apakah background color? Kalau kita pilih background color, berarti nanti dia memilih yang warna merah, yang warna hitam di sini, teman-teman. Oke, nah kita pilih yang white saja. Ya, kita pilih yang white, ini sudah selesai. Kemudian teman-teman langsung klik OK. Nah, ini lembaran kerjanya, teman-teman. Dan kita perhatikan ini CPU-nya sudah 70 ya tadi ya. Dia naik 70. Nah, langkah berikutnya teman-teman kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa save as ya, begitu. Kemudian silakan bisa memilih di mana teman-teman mau menyimpannya ya. Misalnya saya mau buat folder baru di sini. Oke.
Adobe Photoshop. Baru kita save, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sebelah sini ya, menu yang paling banyak kita gunakan untuk belajar ini nantinya adalah yang layer ini, teman-teman. Ini ya, yang layer ini ya. Nah, teman-teman, di sini ya, di sini sudah ada background di sini, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengubah backgroundnya ya, mengubah warna backgroundnya ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mematikan tanda gembok ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita ganti nama layernya menjadi boleh tetap background ya, atau layer utama boleh ya. Ini terserah deh sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, background utama. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mengubah warnanya? Teman-teman bisa memilih yang bagian ini, teman-teman, yang set foreground color ya. Nah, set foreground color ini teman-teman bisa memilih yang mana warna yang mau dipilih begitu, teman-teman. Kemudian baru teman-teman pilih yang paint packet ya. Sorry, bentar saya cari. Ini ya, paint packet tools ini, paint packet tool. Kemudian teman-teman langsung klik di sini dan nanti warnanya sudah berubah. Kalau misalnya teman-teman tidak mau warna seperti itu, misalnya pengennya warna kuning, langsung ganti teman-teman seperti ini. Oke, nah mungkin ini saja ya dasar yang perlu teman-teman pahami di Adobe Photoshop supaya teman-teman bisa bekerja selanjutnya ya, teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau mempelajari ini, teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang sebelumnya ya, atau mungkin video-video yang akan saya buat seterusnya. Tips aja teman-teman, silakan nanti boleh coba-coba apa kegunaan-kegunaan dari setiap tools yang ada di sebelah sini, kemudian nanti bisa dikombinasikan. Kalau misalnya teman-teman pilih yang ini, apa yang aktif di atas ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam.